Di sepotong malam, kelebat impian datang berulang-ulang, membawa pengharapan dalam risalah peraduan. Seperti di kehidupan masa kecil Ong Han Ki alias Hengki Sulaiman yang bertabur banyak impian bagai gemintang di langit raya. Pria kelahiran Bandung 72 tahun lalu itu meniupkan keberanian bermimpi meski hidup di alam perang kemerdekaan di dua kota berbeda, Bandung, Jakarta. Saya sendiri kurang ingat, cuman yang saya tahu waktu itu ke Bandung dingin. Ya sekarang kayaknya udah kurang dingin. Jadi waktu di Bandung itu saya nggak ingat saat saya main, sebab saya waktu umur sebelum 3 tahun kayaknya udah dipindah lagi ke Jakarta. Itu sebabnya adik saya yang paling kecil, yang beda 3 tahun sama saya, lahir di Jakarta. Jakarta ya itu kalau kita baru pindah, itu pas nggak lama lagi Jepang masuk gitu, tahun 44 ya. Jadi, dan saya pernah ngerasain artinya masuknya Jepang sebagai anak kecil, kalau ada bunyi sirene bom mau jatuh, nah itu nggak tahu kenapa dibawanya ke WC itu. Ya mungkin ya, daerah WC itu yang paling aman waktu itu dianggapnya. Atau pernah juga kolong ranjang. Kolong ranjang dulu agak tinggi ya, jadi bisa masuk situ. Mungkin kalau ada bom, ada ini jatuh, ya kalau genteng jatuh, kalau ada ranjang masih kita agak aman lah gitu barangkali. Anak kelima dari 6 bersaudara pasangan Ong Tek Chiang dan Lee Kang Yew ini tumbuh merakyat bersama rekan-rekan sebaya tanpa menyoal tentang darah keturunan yang ada di dalam dirinya. Duduk di bangku SD, bakat seni Hengki mulai meletup-letup. Sang ayah yang melakoni kerja sebagai pegawai negeri hanya bisa mengamini pilihan hati putra tercintanya ini. Sementara sang ibu menyungging senyum dan doa buatnya. Kelebat impian itu terus datang dan pergi, menyisakan tanya yang tak terjawab, seperti kebingungan Hengki kecil menafsir apa cita-citanya. Saya langsung masuk kelas 1 SD, waktu itu masih sekolah Belanda. Waktu itu sekolahnya di Jalan Kuitang, ya, Perapatan seberangnya. Namanya Paul Kruger School. Sekolah Paul Kruger, masih berbahasa Belanda. Di situ saya kelas 1 dan kelas 2. Nah, di kelas 2 saya ingat, saya dari kecil udah demen main sandiwara. Di sekolah minggu saya sering diajak main drama atau main sandiwara untuk Natal misalnya. Nah, di sekolah ini, di kelas 2, ada pelajaran membaca dan ada buku yang menceritakan suatu cerita. Gurunya entah iseng entah apa, dia minta itu diperagakan di depan kelas. Nah, saya yang dapat peran itu. Itu adalah drama pertama saya waktu kelas 2 SD. Dianggap cukup baik sama si guru ini, sampai katakan drama ini atau ya drama singkat ini diperagakan atau dimainkan di kelas-kelas lain. Nah, itu awal mulanya. Cita-cita saya agak lebay kalau orang sekarang bilang, agak berlebihan. Saya punya cita-cita mungkin salah Bung Karno juga ya, karena suruh menggantungkan cita-cita setinggi langit gitu ya. Jadi saya bayangkan saya kalau pagi hari akan bekerja sebagai insinyur bangunan di sebuah kantor besar. Nah, terus sore harinya saya ingin praktek dokter. Jadi mesti sekolah insinyur, sekolah dokter. Nah, malam hari saya udah bagi itu waktu. Malam hari pada saat-saat tertentu saya akan jadi petinju. Dan kalau ini juga main film malamnya. Jadi ada 4 profesi saya. Yang kejadian cuma 1. Yang main film itu, dan bukan hanya malam, itu dari pagi sampai pagi. Dia lagi dulu sih kalau lagi pacaran sih bilang cita-citanya sih banyak. Jadi petinju lah, jadi dokter, jadi bintang film tuh. Bayangin tuh 3-tiganya yang dia mau. Akhirnya dia bilang sekarang dia jadi dokter di film, jadi Akting pada akhirnya jadi pemenang dari segala gelisah yang ada. Memilih menjadi seniman di zaman itu bukanlah pilihan bijak. Namun Hengki mengambil resiko ini. Ia mengabaikan segala pandang merendahkan dari banyak mata.
Hengki meyakininya sebagai takdir yang diteteskan para pendahulunya. Di antara deru berkesenian terselip kisah tentang kebanggaan Hengki pada mendiang ayah bundanya. Sebuah masa di mana bangga itu terasa mewangi, merasuk ke hati dan abadi dalam sanubari. Katanya ya, saya punya kakek juga suka main sandiwara dulu. Kakek, papa atau ayah enggak, ayah pegawai negeri. Saya punya tante, artinya ibu saya punya kakak ya, itu suka main drama juga di komunitas Tionghoa waktu itu. Nah, waktu dia tahu saya juga suka, ya dianggap ya ada yang nurunin dia lah gitu. Emang kalau dilihat di aktingnya ya dia termasuk yang baik ya. Itu seneng soalnya waktu dulu kan ikut sandiwara sama Teguh Karya yang sandiwara klasik itu. Emang saya seneng nonton sandiwara dan emang mensupport sekali gitu. Ayah saya adalah seorang nasionalis, artinya dia dari itu kerja sebagai pegawai negeri. Dia suka sekali pakai pici, ya, untuk menyatakan zaman Bung Karno itu keindonesiaan kita dikenal dengan picinya itu. Nah, dan ibu saya tidak terlalu kenal karena meninggal pada saat saya umur 7 tahun. Tapi dia pakai kain kebaya, ya ibu-ibu Tionghoa Jakarta lah gitu. Nah, paling sedikit saya ingat kalau dulu ibu saya ke pasar dan saya termasuk anak kelima yang masih cukup kecil, dia suka gendong di belakang, pakai kain digendongnya. Dan kalau dia lagi belanja sayur, ya tangan saya bisa ya nyomot-nyomot sedikit makanan sayur yang bisa digado. Takdir pula yang akhirnya mengiris kebahagiaan Hengki kecil. Sebab di usia 7 tahun saat dimana dirinya merindu kasih ibu, Tuhan justru memanggil sosok tercinta itu untuk selamanya. Kelabu ini mencatatkan kisah bagaimana Hengki kecil bersuah tabah kala bersenandung kidung perpisahan di pemakaman sang bunda di kawasan Petamburan, Jakarta. Pada saat ibu saya kuburnya di Petamburan, saya diminta menyanyi lagu gereja tentunya. Nah, dan saya ingat saya menyanyi dengan bangga dan nggak ada terasa sedih dan sebagainya. Mungkin waktu itu belum ini ya. Nah, jadi waktu ibu saya meninggal, cuman ada penyesalan waktu, tante-tante tuh tiga-tiganya galak tuh. Satu yang tidak terlalu galak, yang tengah, yang dua galak sekali mendidik. Jadi kita harus ngepel, nyuci lah dan sebagainya. Ibu saya sakit jantung. Nah, persisnya saya nggak tahu apa dia banyak makan minyak atau kolesterol, nggak tahu persis. Tapi meninggalnya karena jantung, itu setahu saya. Meski tanpa kasih sayang bunda, Hengki kecil masih bersaut sampan cinta dengan sang ayah. Karena di tiap detik kehidupannya, manja itu ditawarkan dengan tulus tanpa syarat. Dengan hati yang bersih dan kepolosan jiwa, maka segala hitam jelaga tak tertafsir sebagai gelap dan pekat. Tak ada kenakalan yang berarti, juga tak ada kesedihan yang berlarut-larut. Begitulah bunyi kalam terakhir di jelang remaja piatu ini. Ayah saya orangnya yang saya kenal kelihatannya cukup galak gitu, tapi hatinya lembut. Dia itu sangat sayang pada anak-anaknya dan dia sayangnya begitu sayang ya sampai dia tidak pernah menikah resmi lagi. Kalau yang nggak resminya saya nggak tahu, tapi resmi enggak. Waktu dia sudah sakit-sakitan dan saya mempertanyakan ya kenapa sih nggak menikah ya, waktu itu dia masih tidak terlalu tua waktu ibu saya meninggal. Dia bilang, saya nggak mau ada ibu tiri buat anak-anak saya. Ayah saya enggak tuh, artinya dia nggak pernah memukul ya. Apalagi setelah ibu saya nggak ada, yang saya bilang sangat protektif, kita lebih dididik dan dirawat oleh 3 tante. Adik dari ayah saya ada 3 perempuan dan ini yang mendidik kita. Dan kalau adik-adik perempuan ini, kalau di keluarga Cina itu ya,
kakak laki itu paling dihormatin. Jadi kalau masak ini atau bikin pengganan atau gorengan, pisang goreng misalnya gitu, itu selalu buat kakaknya dulu, artinya buat ayah saya dulu. Ayah saya nggak mau, pulang kantor marah. Anak-anak kenapa nggak dikasih? Kasih anak-anak dulu, dan sebagainya. Jadi sangat proteksi terhadap anak. Mungkin juga memanjakan ya, yang buat saya enak-enak aja, tapi mestinya dia lebih keras ya. Kalau dia lebih keras barangkali saya jadi profesor, doktor, insinyur kali, nggak jadi aktor. Tapi nggak apa-apa, jalan hidup itu memang harus begitu. He enjoys what he does gitu. Ya dikenal orang di mall, di foto-foto itu, that's just the perks. He likes that too.